Musuh Anda ini datang. Bersama kalau misalnya kalian sering lihat di jalan itu tulisan-tulisan soul, SOUL, tapi agak-agak tulisan sambung dia. Bukan tulisan sambung tuh, graffiti tuh Bang ya. Bukan. Jadi apa? Arab Melayu. Itu abang ini. Jadi kira-kira kalau kalian yang rumahnya ada tulisan-tulisan itu, gampang carinya. Apa kegiatan sekarang Bang? Sekarang kegiatannya kerja seperti biasa dan hobi, jalankan hobi. Apa hobinya? Diecast. Apa itu? Diecast itu mobil-mobilan. Mobil Hot Wheels. Hot Wheels kayak gitu. Tamiya. Enggak. Dia mobil-mobilan besi. Mobil besi. Mobil besi. Kok bisa itu hobi Abang? Sejak kapan itu? Semenjak Covid lah. Ya kenapa? Kenapa itu yang dipilih? Ya kalau hobi aku perempuan nanti cewekku marah. Iya kan? Iya. Ya kan? Daripada kita hobi perempuan, mabuk, bagus kita cari yang positif ya kan, main-mainan anak-anak, ya kan. Tapi harga bapak-bapak. Jadi nggak ada kayak BMX atau apa hobi Abang bersepeda selama Covid nggak? Nggak. Mainan ya? Mainan. Awalnya jadi hobi, terus sekarang kulihat mainan itu udah diperjualbelikan. Jadi perjualbelikan dan jadi customizer sekarang. Customizer? Iya. Kayak mana itu? Customizer itu memodifikasi Hot Wheels yang sudah ada, dimodifikasi, rubah warna, rubah peleknya, kayak gitu. Bikin body kit. Oke. Dijual? Dijual. Satunya berapa Bang? Tergantung pasar mana. Kalau pasar Indonesia sama luar beda. Indonesia berapa? Indonesia sekitaran dari 250 ke atas. 250.000 ke atas. Oh, gitu. Berarti kalau aslinya mobilnya itu 35.000. Oh ya, seninya yang mahal ya? Bukan seninya yang mahal. Apanya yang mahal? Waktu. Oke, iya yang ngerjain ya Bang ya? Ngerjain waktu. Waktunya itu kadang karena kita kan pagi sampai sore kerja. Jadi kadang malam ke pagi. Malam ke pagi? Iya. Bang dekat lagi Bang Ciki. Oke, nah halo. Yang tadi ya. Kedengaran kan? Ya. Kenapa, apa yang bikin bingung tuh kan Abang tuh graffiti. Ya kan? Terus ya. Maksudnya ya itu kan hobi juga. Hobi. Kenapa gak meneruskan graffiti? Maksudnya kenapa gitu? Ini mau memancing hujatan apa macam mana nih? Oh enggak ya. Enggak lah. Enggak. Karena gini, pertama biaya graffiti itu nggak murah. Walaupun jajan kumen Diecast itu sebenarnya lebih mahal dibandingkan yang graffitinya kan. Tapi graffiti itu pertama waktu nggak ada sekarang. Waktu udah nggak ada. Terus yang kedua, nafas juga udah ngos-ngosan kalau dikejar-kejar. Kalau nafas enggak lah. Kalau sekarang gambar udah lebih aman lah, nggak kayak dulu. Oke. Kalau sekarang kita gambar siang aman gitu. Aman. Sekarang siang kita gambar aman. Yang penting tulisannya soul. Yang lain nggak tahu kita ya. Jadi tahun berapa Abang mulai bukan berhenti ya? Kapan terakhir Abang gambar? Gambar terakhir yang waktu kita ketemu di Jogja. Oh, berarti itu di luar kota bukan di Medan. Di luar kota, enggak di Medan. Itu. Oh, itu. Ya. Pulang ke Medan enggak gambar? Enggak ada gambar. Kenapa? Ya itu tadi, gitu nyampe Medan langsung sibuk sama kerjaan semua kan. Oh, bukan karena udah malas dengan vibe-nya? Vibe-nya juga sangat-sangat malas sekarang. Kenapa itu? Jadi begini ceritanya. Kenapa Bang malas dengan vibe? Apalah kultur graffiti yang ada di kota Abang sendiri itu kenapa? Pertama ini orang-orangnya sih sebenarnya. Oh, orang-orangnya. Langsung ke orangnya. Ya, langsung aja ke orangnya kita bilang kan. Aduh. Tapi kita nggak menyebutkan siapa namanya. Oke, boleh. Boleh ya. Enggak, maksudnya gitu. boleh sebut boleh enggak kan gitu. Abangnya itu. Yang pasti kalau anak-anak graffiti yang nonton ini pasti tahu lah siapa. Oh iya. Udah pasti tahu. Berarti rahasia umum sebenarnya. Enggak juga. Kalau aku pribadinya nggak ada masalah sama mereka, tapi emang vibe-nya itu beda gitu. Vibe-nya sekarang yang beda. Beda. Kalau dulu itu ada acara kita tuh kompak, barengan semua, gambar bareng-bareng. Kalau sekarang gambar tuh sendiri-sendiri. Mungkin lebih ke balik ke
basic awalnya, root awalnya. Ah. Sekarang ini gitu. Jadi mencari nama untuk diri sendiri atau untuk krunya sendiri. Udah bukan untuk memajukan kulturnya lagi. Apa Kan gimana nih maksudnya? kulturnya itu kan kita udah bikin. Maksudnya bukan untuk barang-barang berkarya lagi, udah bukan itu. Bukan esensinya barang-barang berkarya. Jadi Mencari movement regenerasinya itu maksudnya. yang sekarang nggak ada. Iya. Mungkin nggak hanya di graffiti, mungkin di musik hip hop juga kayaknya Iya. regenerasinya sekarang Sebenarnya kalau ada. Tapi nggak seperti hype dulu gitu. Tapi ada yang nggak ada. Iya. Dia ada, tapi nggak ada. Aduh. Kalau itu Paya bilang apa? Ada tapi nggak ada. Kosong ya. Iya. Ada tapi kosong. Jangan bilang nggak ada, kosong. Bukan aku yang bilang. Mulut ya. Gimana tadi Bang? Maksudnya kenapa regenerasinya nggak ada? Gitu? Regenerasinya nggak ada. Ada pun tapi tidak seperti yang diharapkan. Maksudnya kuantitasnya. Bukan kualitas nih, kuantitas. Kalau kualitas mereka bagus, Mhm. makin maju, makin bagus gitu. Akunya aja masih stagnan kan, karena emang stylenya seperti itu. Nah, kalau kuantitasnya gini, respect itu udah nggak ada. Karena? Contoh ya memang di jalanan itu udah rulesnya itu kita gambar di jalan kalau ditimpa jangan marah gitu, Oh, gitu. oke. Jadi kalau misalnya ini ada gambar, Ah, tadi malam digambar, hari ini ditimpa itu emang rulesnya kayak gitu, nggak boleh marah. oke. Nah, Oh gitu. itu rulesnya graffiti kayak gitu. Tapi seharusnya kan karena kita tahu, oh sesama bomber nih, sesama Medan, iya, orang-orangnya kita juga gitu. iya, sesama tukang gambar nih. Ah, ah. Gak enak lah kalau misalnya kutimpa. Nggak, ditimpa boleh, tapi dengan karya yang lebih bagus dari gambar yang ditimpanya. Jangan sampai yang lebih buruk. Iya. Kalau cuman ditimpa pakai tagging doang. Itu bangsat. Bangsat Anda ya, kayak gitu. Ibarat gini loh, kayak aku bilang tadi awal. Graffiti itu modalnya bukan kecil, besar. Ya. Untuk satu karya bilanglah ukuran 5 meter. Ya. Itu dia bisa ngabisin itu uang hampir 200.000. Bisa lebih, Ya. tergantung warna. Ya. Tiba-tiba ditimpa dengan satu warna tagging, warna putih. Ya. Ya, tahu kan gimana? Ya. Paling enggak itu ditimpa dengan karya yang lebih bagus atau sama besarnya, menutup semua gitu. Minimal kalau ditimpa dimaafkan lah kan gitu Ya, karena bagus. oke lah. Karena gitu. bagus. Ya. Ini kalau ditimpanya dengan, mohon maaf ya, kayak gitu ya bangsat, kayak gitu, ya. Jangan. Punya Abang pernah ditimpa dengan hanya karya yang kayak gitu? Waduh, itu gak usah dibilang lagi, pasti pernah. Pasti pernah ya. Ya malah yang nimpa itu orang-orang yang ngerasa dia musuhku. Dia ngerasa dia musuh Abang, padahal Abang gak musuhi dia. Aku nggak pernah musuhin orang. Oke. Orang aja merasa dimusuhin. Jadi maksudnya ya aku bukan ngemusuhin sebenarnya. Kalau zaman dulu ya, dulu itu aku cara membesarkan namaku itu dengan cara yang agak sedikit barbar. Oke. Kayak mana caranya Bang? Ya kayak tadi, gambar orang kok aku timpa Tapi dengan lebih bagus. dengan lebih bagus. Lalu gambarku ditimpa balik gitu. Nah, tujuannya itu sebenarnya cuma satu. Apa itu? Persaingannya itu ada. Semakin kalau kita nimpa punya orang bakal gambar juga untuk nimpa lagi. Iya. Gitu. Bukan ngebacot gitu. Oh, jadi bagus gitu Iya, ya. jadi dia ada ini gambar yang A, kualitasnya B gitu. Ditimpa lagi sama yang lebih bagus lagi, ditimpa lagi yang lebih bagus. Jadi persaingannya jadi makin bagus. Secara nggak langsung itu ngelatih lah. Melatih skill gambar. Melatih skill gambar. Kalau dunia hobi tanpa drama itu kurang asik. Iya. Iya sih, iya benar. Benar kan? Karena kita berkarya tujuannya pengen dilihat juga sama awam, bukan sama sesama Betul. pelaku kulturnya. Iya. Gitu. Gitu. Oke. Nah, Berarti yang Abang kecewakan ini adalah tentang generasinya yang mungkin semakin sedikit, ada tapi sedikit dan hilangnya saling respect tadi. saling respectnya hilang gitu. Oh gitu. Ya dari dulu emang udah ada sih yang kayak gitu. Menurut Abang hilangnya saling respect itu karena kecemburuan karya mereka lebih bagus atau karena tidak dirangkul? Kalau dalam Makanya saling gak respect. kalau nggak respect ini
agak lain. Kalau dunia graffiti ini agak lain Apa modelnya. itu? Dia nggak respect. Kalau dia ketemu saat lagi ada event atau apa, ketemu ini ngobrol bareng-bareng sama duduk gitu. Tapi persaingannya itu nggak respectnya di karya. Kenapa? Oh. Yang tadi itu. Kalau ketemu ngobrol duduk duduk bareng sama, minum sama gitu kan. Gak respect di karya apa? Kenapa? Ya tadi tuh timpa-timpahan gitu. Oh, momen timpa-timpahan itu. Iya, timpa-timpahan yang enggak balance gitu. Ya, yang tadi. Ya. Di Piece situ lah. ditimpa sama tagging gitu. Tapi kalau tagging ditimpa piece ya bagus kan. Ya, bagus. Nah, ini kalau piece ditimpa tagging kan ya yang tadi tuh bangsat. Ya. Banyak, berarti menurut Abang di Medan ini kan banyak. Mungkin yang nggak kedetek ya, yang kita nggak tahu nama-namanya. Iya. Yang kita tahu pasti ya tahu, sama-sama tahu gitu kan. Ah. Yang kita nggak tahu pasti banyak lagi ya di luar sana. Banyak. Bahkan Yang ada solo, individu solo ada gitu-gitu. banyak. Jadi biasanya itu orang mulai graffiti itu malahan waktu SMA. Basicnya itu waktu SMA gitu. Darah-darah muda ya. Darah-darah muda, darah berapi-api gitu. Yang kerjanya coret-coret dinding. Masih nggak takut Nggak lari-lari. takut lari-lari. Ya masih mental-mental bagus lah. Ya. Gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang itu orang teman-teman ini berkarya itu untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, jadi regenerasinya hilang. Ya. Nah, beda dengan aku dulu, bukan nyombongin diri ya. Ya, oke. Zaman dulu aku tuh mainnya ke sekolah-sekolah. Ngapain tuh, Bang? Gambar di sekolah mereka. Oh, kalau nggak salah, kalau nggak salah aku pernah ini ya, semantik ya. SMA 3. SMA Negeri 3 SMA ya. 3 tuh contoh nyata sekolah nyediain tembok sekolahnya untuk digambar Iya. sama semua kelas. Pagar depannya. Pagar depan. Tembok depan. Tembok depan ya, tembok depan itu digambar semua. Oh. Itu bukti movementnya. Nah, Ya. mungkin nggak semua bisa main graffiti. Dari semua yang ikut kemarin di SMA 3 itu nggak semuanya, tapi 1-3 orang pasti ada nyangkut. Oke. Walaupun sampai sekarang ya tetap kosong. Oke. Ya nggak gambar lagi gitu. Iya kan? Kenapa? Ya kita nggak tahu, mungkin kerja atau berkeluarga gitu. Ya. Tapi komunikasi masih lancar semua sama mereka. Berarti ini masalah Waktu sih. rangkul juga ya, Bang ya. Ya. Ya gitulah. Kalau yang namanya lagi naik di atas, ngerangkul yang di bawah gitu. Ya. Tetap kasih tempat untuk adik-adikan. Sharing lah ya, gitu, sharing. Kasih wadah untuk adik-adikan ini gitu. Tapi pernah nggak Abang ketemu titik di mana karena ngelihat vibe-nya kultur graffiti sekarang udah kayak gini, akhirnya Abang ketemu titik yang udah nggak peduli lagi lah sama regenerasi gitu. Kalau malas gitu loh. Oh, kalau nggak pedulinya nggak, pasti peduli. Peduli ya. Tetap peduli. Karena pun tanpa aku gambar di tembok juga aku masih sering nge-sketch juga masih. Oke. Bikin udah di mana? Nge-sketch. Iya, nge-sketch. Ya. Jadi itu nggak tahu waktunya kapan meledak aja tuh. Oh. Gitu. Tinggal nunggu waktu meledaknya aja. Iya. Punya tim Abang. Apa graffiti Abang punya kru? Ada, punya kru. Apa? Kalau sekarang HJWT. HJWT. Iya. Apa itu? Hand Job Writer Team. Waduh. Jadi iyalah, writer kerja tangan juga sih itu. Iya betul kan. Iya benar. Siapa orang-orangnya Bang? Ada aku. Sekarang tersisa tinggal aku sama Noktu. Oh, awalnya nggak berdua. Awalnya nggak berdua. Dulu ada Stylus sama satu lagi abang-abangan yang mengumpulkan kami karena satu project ini. Sekarang mereka masih gambar? Enggak, tinggal berdua nih. Berarti pecahnya bukan karena pisah grup ya, tapi memang karena berhenti gambar ya. Bukan berarti masing-masing kerja. Iyalah, maksudnya berhenti sejenak lah. Ya. Siapa tahu besok masih mau masih gambar ada, kan. ya. Balik lagi. Mungkin bisa dijadwal nanti tuh untuk reuni. Kasih. Tapi ada nggak tim atau individu yang Abang salahin tentang kultur graffiti sekarang yang menurut Abang makin buruk? Ada nggak tim atau individu yang Abang salahin atau Abang kesalin gitu ada? Pasti ada. Pasti ada. Nah, sekarang bukan masalah orang yang dia punya legacy ya sekarang ya. Bukan karena dia pro atau gimana gitu. Okay. Malah aku tuh lebih keselnya sama anak-anak baru yang numpang ke teman-teman yang udah pro. Numpang ke teman-teman yang udah pro. Pansos. Ya. Pansos ke orang yang sudah pro. Terus
cari namanya di situ. Nah, sementara dia lupa kalau rootnya tadi dia harus gambar ke jalan sebanyak-banyaknya gitu. Oh, supaya minimal kau pegang dulu nih predikatnya gitu. Iya. Baru kau kayak gitu. Iya. Gitu. Makanya kayak adik-adikan tuh ada tuh namanya Bastardos tuh. Nah, itu aku salut sama dia. Kenapa itu? Karena dia memulai karir graffiti itu dari rootsnya emang. Dari jalan dulu. Dari jalan. Dulu ya sampai dulu aku kaget. Ini siapa gitu. Yang dulunya aku bikin orang nanya itu siapa Soul gitu. Ya. Sampai sekarang aku kena di adik-adikan. Ini siapa Bastardos ini gitu kan. Sampai akhirnya ketemu ngobrol gitu. Oke gitu. Sekarang dia dengan stylenya yang keren lah style dia. Masih gambar ya sekarang? Masih gambar dia. Dan dia bikin movement di timnya sendiri gitu. Keren. Oke. Nah gitu. Merangkul Ya. Merangkul kok. Ya adik-adikan kayak ada Cup 40, Loops gitu kan. Yang sekarang mereka terus siapa lagi tuh? Yang kemarin datang siapa? Cik Spain. Banyak tuh, ada Bad Kids sekarang lagi on fire gitu kan. Kalau yang lama-lama kayak Onggo, Lambo gitu, itu is a pro sekarang ya. Jam terbangnya udah ngeri gitu. Udah ngelewatin ini ya, roots tadi ya. Iya. Terus kemarin waktu ditelepon abang bilang abang pengen komplain. Aku nggak ngerti nih komplainnya sama siapa. Kenapa bang? Aku bilang karena aku nggak mau orang awam itu mikir bahwasannya hip hop itu cuman rap. Gitu. itu apa? Itu gimana itu bang? Gini, maksud Kenapa bang komplain? Yang kita tahu lah ya dari rootsnya hip hop, dasarnya hip hop itu 4 elemen gitu. Ya. DJ, graffiti, b-boy sama musik, hip hop, rap musik gitu. MC ya. Kalau dulu MC bilangnya kan. Medan ini hanya tahu hip hop itu musik. Oke. Jadi tiga ini kena diskriminasi. Walaupun yang 3 ini punya jalannya masing-masing. Ya, jadi ibaratnya gini, kalau kita ketemu awam terus aku nih rapper gitu kan. Dibilang anak hip hop ya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya aku graffiti ketemu orang bukan anak hip hop ya, bukan gitu ya. Padahal hip hop juga. Oke. Dan media-media hip hop di Medan ini kan kayak gitu. Asik musik musik aja. Anda tidak tahu ada banyak di Medan DJ, graffiti dan b-boy yang udah mengharumkan nama kota Medan. Iya kalau bicara kayak gitu pun aku suka bingung juga bang. Kadang-kadang misalnya gini. Ada akun-akun apa gitu, entah akun Twitter atau akun Facebook atau akun Instagram ya, atau bahkan akun YouTube yang bikin kayak hip hop Medan atau hip hop _Medan, hip hop .medan dan segala macamnya gitu, hip hop Medan Indo, apalah gitu kan. Tapi isinya musik gitu. Padahal dia bawa nama hip hop Medan gitu. Lebih bagus saya bikin nama rap Medan. Atau musik Medan sekalian. Gitu. Ya. Oke. Ya harusnya kalau kita udah berani untuk bikin nama akun hip hop Medan gitu. Ya dia angkut semua gitu. Angkut semua ya. Ya dengan walaupun ya nggak semua anak graffiti itu suka musik hip hop, nggak semua DJ itu bermain di hip hop, nggak semua b-boy itu di hip hop. Ya. Gitu. Tapi kayak manapun mereka itu adalah keluarga aja hip hop. Gitu. Mereka adalah elemennya. Ya. Tanpa ada hip hop itu kulturnya itu ya mereka ini nggak ada. Ya kalau sama gak ada mereka juga kulturnya itu nggak ada. Iya benar. Ya walaupun DJ sekarang DJ Jungle Dance ya, breakbeat ya kan. Breakbeat. Ya kan. Itu tapi dia tetap ada elemen-elemen musik hip hopnya masih ada kan di remix kan. Iya. Berarti itulah yang abang kesalkan. Kenapa hip hop cuma dianggap rapnya aja. Dan itu dari dulu. Itu dari dulu. Dari dulu. Coba lihat. Aku tanya lah, Lilio nih orang lama di dunia hip hop Medan. Amin. Selama bermain di hip hop, di scene-nya hip hop, sering nggak nengok ada graffiti? Sering. Di dalam eventnya? Oh, jarang. Jarang. Kalau DJ mungkin masih. Ya, pemutar musiknya. Pemutar musik tetap ada. Soundman. Enggak ya. Enggak, DJ beda. Track 2 bang. Play the beat bang. Bukan bang, beat doa. Terus b-boy biasanya ikut, biasanya ada. Tapi kalau graffiti paling jarang. Bukan berarti nggak ada. Bukan nggak ada.
biasanya hanya sekedar di flyer, mereka bikin ambil desain dari Google gitu. Itu pun kadang-kadang kalau misalnya ada event rap gitu, terus ada juga grafitinya. Kadang grafitinya itu nggak dilihat. Nggak gitu dilihat kan. ya, mereka lebih ke panggung sananya ini. Iya. Nanti grafiti kalau udah siap baru orang tuh datang foto-foto. Kalau nggak ambil kalengnya di kilo rupanya ya kan. Kalau nggak untuk cat sepeda. Sisa-sisanya. Iya sih, pakai lah bang cat sepeda dulu. Oh, jadi ya itulah yang kita harapkan. Akun-akun itu tolonglah semua diangkat. Diangkat semua. Karena di Medan itu artis graffiti itu yang udah go nasional tuh udah untuk Medan tuh udah diperhitungkan gitu. Ya, terus B-boy juga udah diperhitungkan. Oh, banyak juga. Banyak B-boy kan? Kita jago-jago, Bang. Iya. DJ juga ada banyak. Bahkan sampai ada yang di luar kan. Oh ya, dari ya, Medan. Kan? Dari Medan kan dia. Ya, nah, itu. Nah, kalau bisa ya, kalau bisanya semuanya itu dirangkul, dinaikkan media, sama-sama dibesarkan gitu. Karena mau kayak manapun kita tuh bawa nama kota kita sendiri. Gitu. Bawa nama Medan sendiri. Ya. Sepala kalau mau support hip hop, jangan support musiknya aja. Iya. Support semua hip hopnya. Semua hip hopnya. Support semua hip hopnya ya kan. Ya banyak lah, elemen-elemen hip hop juga udah berkembang sekarang kan. Yang ada masuk streetball gitu-gitu. Ya, streetball kan masuk ke dalam basket, Bang. Basket, iya. Iya. Masuk kulturnya lebih kenanya kan ke hip hop. Iya. Ya kan nggak ke punk kan. main basket lagu punk aja. Ya, bisa aja. Bisa. Nggak salah. Nggak ada yang salah. Mau pakai lagu Melayu, dangdut juga nggak ada masalah. Nggak ada salah. Ya, oke. Nggak salah. Tadi kan aku kenakan streetball kan gara-gara KRS-One bilang termasuk juga kan. Bukan, maksudnya ya kalau basket kan termasuk elemen hip hop. Ya. Streetball kan anaknya basket. Basicnya kan basket. Ya kan. Ya masalah basket itu mau diapain? Intinya kan itu basket. Suka hati dia ya. Iya. Dan selama acara streetball kan yang diputar lagu hip hop. Gitu. Iya. Ada graffiti juga kayak dulu LL Streetball, Bang ya. Iya. Ini yang juara kemarin. Apa battle rap ya? Iya, battle rap. Apa lagi, Bang? Kira-kira unu-unu Abang? Ya paling itulah. Terus tetap gambar lah. Tetap gambar. Jangan ada satu nih. Apa itu? Tolonglah kalau ada teman-teman graffiti yang nonton ini, gambar jangan di situ aja gitu. Masih banyak tembok kosong yang harus digambar. Oh. Karena gini, kebiasaan lama. Ini tembok udah digambar. Satu orang. Besok di situ-situ mulu. Orangnya situ terus. Enggak, orangnya ganti-ganti, tapi gambarnya cuma di situ terus. Karena gini. Karena tembok itu yang bisa digambar. Ngerasa itu udah zona aman. Ya. Oke. Sementara masih banyak tembok yang kosong. Masih banyak medan yang perlu diwarnain. Iya kan? Jadi Abang udah pernah ditangkap? Sudah. Tahun berapa tuh, Bang? SMA kelas 2 kayaknya. Tahun berapa ya? Aku tamat 2007. Kelas 2? 2007 kayaknya. 2007? Itu antara 2007 2008. Wah. SMA kelas 2 tuh kelas 3 gitu. Itu kita zamannya masih pakai. Enggak lah, Bang. Oh iya, aku SMP tuh. Aku nge-rap. Iya, aku udah nge-rap tuh. Nah, itu naik sepeda. Kenapa naik sepeda? Kalau zaman dulu kami graffiti itu bawa sepeda. Ya, terus? Kalau yang ketangkapnya itu emang kita lagi bawa kereta. Motor lah, bawa kereta. Ya, Maksudnya biasanya kita naik sepeda, jadi nggak terdeteksi kan. Ini naik sepeda motor. Jadi gambar itu kalau aku pribadi ketangkapnya di lapang mereka, seputaran lapang mereka. Oh, Abang gambar di situ? Iya, dulu vandal tagging. Oke. Ditangkap sama Pak Sabara. Oh, ditangkap Sabara. Iya, ditangkap Pak Sabara. Ya, begitulah. Akhirnya dibawa ke Medan Baru. Polsek Medan Baru? Iya, padahal dekat di Medan Timur kan. Nggak tahu kenapa ke Medan Baru. Mungkin Sabaranya Medan Baru. Nggak mungkin KTP gue kan. Iya. Pokoknya itu di Medan Baru. Oh. Udah lama kali. Itu kalau ketangkap itu sebenarnya kita ditangkap bukan di penjara. Apa itu? Kena hukuman ini sih. Push up biasa standar lah. Oke. Standar gitu. Tapi apakah harus? Maksudnya tukang gambarnya apakah harus ditangkap dulu baru dia real tukang gambar? Zaman dulu. Oh, sekarang enggak? Sekarang enggak. Kalau zaman dulu tuh ada istilah kayak gini. Jangan ngaku anak graffiti kalau belum ditangkap
polisi atau Satpol PP atau gitu. atau yang semacamnya lain gitu. macamnya gitu. Jangan ngaku anak graffiti kalau belum kayak gitu. Karena mungkin dulu ya apa namanya perspektif orang tentang seni itu nggak gitu Ya. apa ya, nggak gitu luas, akhirnya nggak gitu cinta. Iya. Ya kan, sampai akhirnya wah lama-lama keren juga ya graffiti gitu. Jadi sekarang dibiarin. Iya. Iya sekarang Kalau makanya pada sekarang, tempatnya gitu. ya, asal di pada tempatnya. Ya. Jangan kalian gambar pula tempat-tempat lain gitu kan. Ya, enggak. Ini ada salah satu yang kusalahkan juga gitu. Apa itu? Mereka gambar di bangunan yang heritage. Oke. Nah, itu salah satu yang dari dulu aku larang. Misalnya dia vandal di gedung tua. Ya. Gedung tua itu ya gimana ya? Itu bangunan dijaga gitu. Ya, itu bangunan yang dilindungi lah. Dilindungin. Terkecuali bangunan lama yang udah direkondisi. Dan kita dikasih izin untuk gambar. Gitu. Contoh sampai sekarang gambar itu masih ada di Kesawan. Ya. Tuh. Itu izin sama yang punya. Dan dimarahin juga awalnya. Akhirnya sampai sekarang abadi gambarnya di situ. Nggak dihapus, malah sampai yang dikelola sama kafe baru itu nggak dihapus. Mungkin orang-orang pada foto lah di situ. Ada gambar burungnya satu.